Selamat sore Ibu dosen, Bu Fitriani dan kawan-kawan mahasiswa. Di hadapan kita sudah terpampang IDE dari Java NetBeans. Saya menggunakan Java NetBeans yang paling update yaitu IDE version 29. Nah, eh, ini adalah project yang kami buat eh, untuk membantu para UMKM yang bergerak di bidang jasa laundry. Eh, Pertama ingin saya perkenalkan dulu, saya perlihatkan dulu tabelnya. Tabel ini adalah eh, PHP MyAdmin yang kita gunakan. Jadi ada 5 tabel: admin, detail pesanan, layanan, pelanggan, pesanan. Nah, detail pesanan sudah terisi 22, layanan terisi 2, pelanggan berisi 5, pesanan berisi 12. Nah, admin isinya hanya satu. Nah, kemudian ini adalah hubungannya, ID pesanan terhubung ke ID pesanan di tabel pesanan, kemudian ID pelanggan terhubung ke pelanggan. Jadi ini one to many. Jadi pelanggan ini punya banyak ID, punya banyak pesanan. Maksudnya satu orang pelanggan, ID pelanggan itu eh, punya banyak pesanan. Nah, tapi juga satu pesanan punya banyak ID pesanan yang ada di detail pesanan di sini. Jadi ini adalah primary key-nya, ada di ID pesanan adalah primary key di tabel pesanan. Kemudian ID pelanggan adalah primary key yang di tabel pelanggan. Sini one to many, sini one to many. Nah, yang lain tidak ada hubungan tabel satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita beranjak ke form-form yang kita gunakan. Kita menggunakan 5 5 form dan 7, 1 2 3 4 5 6 7, ada 8 file Java, tapi hanya ada 5 form. Ya, di sini admin home.java, ini nanti akan diterangkan oleh masing-masing teman-teman kami yang satu grup. Kemudian ada koneksi.java. Koneksi ini isinya adalah untuk mengarahkan ke localhost laundry. Jadi database-nya ini ada di laundry dan passwordnya root dan masih kosong. Nanti ini akan dipanggil dari semua yang membutuhkan database. Kemudian ini adalah main atau file utama yang dipanggil ketika ini dijalankan di run, maka ini akan terload duluan karena ini adalah mainnya. Nah, ketika ini termuat, dia akan langsung menggerakkan atau memanggil form yang bernama login form. Jadi login form yang akan terlihat lebih dulu. Karena ini tidak punya bentuk atau wujud yang bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat adalah login form. Ini login form. Nah, login form ini bisa kita lihat. Kita atau punya UI, ini tidak punya UI dengan kita, tidak bisa interaksi. Interaksinya lewat ini form, login form ini. Nah, tandanya bahwa dia itu punya bentuk form UI adalah kita bisa mengklik desain. Di sini ada source, ada desain, ada history. Nah, kalau dikoneksi dan laundry Java ini tidak ada desainnya. Di sini tidak ada desain, hanya source saja. Tapi kalau login form ini ada desainnya. Nah, kemudian setelah login valid masuk, maka dia akan memanggil admin home.java. Admin home.java ini menu-menunya bisa kita akses dari sini.
Ya, login form ini kalau kita lihat login di sini, ketika dia valid dia akan memanggil dari sini, nanti dia akan eh, muncul ke admin home. Nih, admin home.java set visible, dia akan tampil ini. Nah, ini adalah menu-menu yang di samping, jika diklik dia akan mengarah ke masing-masing form. Kalau transaksi dia akan menampilkan menu transaksi. Kalau kita klik pelanggan dia akan menunjukkan klik pelanggan. Kalau layanan klik kita, maka akan tampil menu layanan dan seterusnya. Nanti masing-masing akan diterangkan oleh teman kami yang kami sudah bagi tugas. Saya akan menerangkan hanya dari segi menu pesanan .java. Nah, menu pesanan .java ini kalau kita lihat di desainnya itu kami tambahkan satu tombol cetak laporan ini karena petunjuk dari ibu dosen kami bahwa sebaiknya ada laporan yang tercetak yang bentuknya cetak atau file ya. Karena sebelumnya jumlah pesanan hanya tampil di sini, di area di sini hanya tampil saja, hanya bisa diklik urutannya, tapi tidak ada resumenya. Misalkan berapa sih untungnya tanggal itu, pada suatu tanggal berapa sih jumlah pesanan pada satu tanggal, berapa sih pelanggannya. Nah, itu nanti ada di cetak laporan ini. Nah, itu yang kita perbaiki karena dari segi PowerPoint dan laporannya juga mencantumkan adanya suatu laporan. Nah, baik, kita akan bahas terlebih dalam lagi. Jadi menu pesanan ini cukup lumayan banyak, mencakup sekitar 700 baris. Nah, hal-hal yang perlu kita highlight di sini tidak semua akan kami terangkan, tetapi yang perlu kita highlight adalah pada baris 1 sampai ke 30. Ini adalah ini ke 30 ini sampai ke 35 ini adalah konstruktor atau kita mengimport library. Jadi library ini bukan konstruktor, tapi kita import library yang kita perlukan. Jadi ada banyak library yang kita import supaya nanti kita bisa gunakan, import Java, SQL, connection dan sebagainya. Ada banyak sekali. Nah, jadi ada file writer di sini dan kemudian file chooser. Itu yang kita gunakan untuk mengekspor, nanti bentuknya adalah CSV. CSV, kenapa CSV? Karena dia adalah bentuk yang paling dasar, jadi nanti bisa dibuka pakai Excel. Nah, dari CSV pun tidak memerlukan satu izin karena dia merupakan software yang sifatnya free untuk digunakan, yang berbeda dengan Excel yang harus kita harus kita gunakan secara resmi. Tapi kita memilih menggunakan CSV karena dia bentuknya seperti TXT biasa. Tapi bisa kita buka di Excel. Nah, kemudian konstruktor berada di halaman 35 sampai 44. 36 sampai 44. Konstruktor ini adalah mengatur posisi agar dia berada di tengah-tengah seperti ini ya. Location relative null, set visible true. Init komponen, ini artinya komponennya akan mulai dimuat, dan kemudian default table ini adalah semuanya konstruktor. Nah, kemudian di baris 55 sampai 278
Ini adalah merupakan bagian otomatis yang dihasilkan oleh NetBeans GUI Builder. Jadi makanya ini tadi disembunyikan karena ini adalah sesuatu yang sudah otomatis. Ketika kita membuat ini akan otomatis di dibuat oleh program NetBeans ini ya, NetBeans GUI IDE 29. Nah, kemudian ini akan ditampilkan di sebelah kiri. Sebelah kiri itu nanti akan menampilkan seperti home, transaksi, pelanggan, layanan, logout, ada di sebelah kiri dari desain. Nah, ini nanti desain ini di sebelah kiri, ini home, transaksi, pelanggan. Nah, ini sebenarnya kita buat dengan cara drag and drop di situ. Kita buat dari palet di sini, kemudian kita letakkan di sini. Nah, nanti hasilnya akan tergenerate di sini. Nah, kemudian baris ke 280 sampai 286. Ini adalah tabel pesanan mouse click. Jadi ketika pesanan mouse itu diklik salah satu baris pada tabel pesanan, program akan mengambil ID pesanan dari baris yang dipilih, kemudian memanggil metode tampilkan pop-up detail. Jadi nanti di sini akan ada pencarian ID, atau kalau kita klik-klik di sini nanti akan muncul laporannya. Nanti kita akan demonstrasikan. Muncul pop-up-nya, pop-up muncul seperti Windows gitu, akan muncul di tengah. Nah, kemudian 320 sampai 360 ini adalah mengambil data pelanggan dan pesanan. Jadi di sini ada koneksi. Ini tadi ada koneksi.java. Dan kemudian di sini adalah SQL command-nya ada di sini, select semua pesanan, kemudian dilakukan suatu join sehingga menjadi satu tabel di mana ID pesanan sama dengan berapa. Nah, ID pesanannya berapa itu hanya ID pesanan itu yang akan ditampilkan. Nah, kemudian berikutnya adalah baris ke 362 sampai 391 itu bertugas itu adalah load detail layanan itu mulai dari 362 di sini di load detail layanan. Ini akan memuat detail layanan itu detail pesanan. Dia akan dimuat di sebelah sini, nanti akan tampil, dia akan membaca tabelnya dari awal sampai habis, dia akan tampil semua di sini satu persatu. Nanti kita akan demonstrasikan. Dia akan memuat sampai habis dari record nomor 1 sampai terakhir. Nah, kemudian baris 410 sampai 432. 410 sampai 432 di sini adalah ketika transaksi mouse itu diklik, atau transaksi pelanggan atau transaksi. Jadi ini maksudnya adalah pada ini. Jadi kita pun masih bisa mengeklik form-form yang lain supaya tampil di sini. Kalau transaksi akan ditampilkan transaksi, kalau pelanggan akan ditampilkan pelanggan dan sebagainya. Walaupun kita bisa juga memilih, karena
Yang sebelumnya itu bisa tampil di belakangnya secara berlapis-lapis, tapi tetap bisa kita klik, form yang baru akan muncul. Nah, kemudian baris 520 dan 690 itu nanti akan cetak laporan. Nah, inilah yang kita baru buat codingnya. Jadi pertama kali akan mengambil koneksi. Nah, ini adalah bentuk laporannya, laporan laundry. Nanti akan dipilih sejumlah pesanan, jumlah pesanannya. Nah, formatnya akan seperti ini. Total pesanan per tanggal, nanti akan dibuat resumenya. Sama total pesanan per tanggal. Jadi nanti kita bisa lihat formatnya. Nah, kemudian masih ada preview untuk di print. Ini adalah preview. Jadi laporan itu akan bisa di preview sebelum dia bisa di print. Nah, kemudian akan mengekspor ke Excel. Ini resume laporan. Nah, ekspor berhasil, akan diberitahu ketika ekspor itu berhasil. Nah, ini adalah label-label yang digunakan pelanggan Java Swing. Ini adalah tergenerate dari otomatis dari program NetBeans 29 ini sendiri. Oke, kan kita lakukan pencobaan admin. Kita akan login dulu. Nah, menu-menu ini akan demonstrasikan oleh rekan-rekan kami yang lain, tetapi kita akan melihat langsung ke sini pesanan. Nah, pesanan ini ada ID pesanan, kemudian siapa yang memesan, tanggal pesanannya, kemudian total berapa, kemudian tanggal ambilnya berapa. Nah, daftar pesanan ini bisa ditambah dari transaksi. Misalkan kita buat satu saja contoh, misalkan di sini. Salah satu misalkan. Bahkan dia bisa membuat 2 pesanan. Kita akan coba ini ya, 14 Juni diambilnya tanggal 21, diambilnya jam 21.00. Kemudian tambah. Nah, diskonnya sampai di sini rupanya dia ingin memesan lagi yang kilat misalkan. Kilat itu dihitungnya per potong, misalkan dia punya gaun-gaun yang bagus-bagus tanggal 10 bisa, tapi dia agak lama tanggal 16. Dipakainya itu sore hari misalkan jam 17.00. Nah, ketika ditambah, maka yang transaksi sebelumnya akan ditambahkan. Jadi yang ini transaksi sebelumnya adalah 40.000, transaksi yang baru adalah 100.000. Nah, walaupun satu orang pelanggannya, tapi yang satu kilat, satu reguler. Nah, ini karena kita bisa tuliskan 10% misalkan. Karena banyak, maka kita kasih kayak dia diskon 10%. 130.000. Nah, kembalian 4.000, kita klik bayar. Transaksi berhasil disimpan. Nah, ini bisa kita print. Ini di sini ada layanannya reguler berapa, quantity. Nah, ini yang akan dicetak, nanti ini akan dibawa ketika dia mengambil pesanannya. Ini ada alamatnya, tanggal ambilnya, tanggal pembuatannya tanggal sekarang, tanggal 12. Saya buat tanggal 12 dan tanggal ambilnya tanggal 17. Nah, kembali kosong. Kita bisa isi lagi transaksi-transaksi yang lain. Nah, langsung akan masuk ke sini tanggal isiannya.
Kita bisa urutkan di sini. Nah, ini yang baru saja. Kemudian kita bisa cetak laporan. Nah, cetak laporan di sini ada tanggal 11 ada 8 pesanan, tanggal 12 ada 5 pesanan. Ini tanggal komputernya saya majukan. Kemarin ada 8 pesanan, tanggal 12 ada 5 pesanan. Nah, tanggal 11 itu ada 427.200 pemasukannya. Tanggal 12 ada total 443. Nah, kita bisa oke. Ini adalah preview. Preview ini bisa kita print. Kalau ada printnya, bisa kita print. Bisa juga kita jadikan PDF. Di sini belum ada. Nah, tapi untuk tahap ini kita cancel saja dulu. Nah, apakah export ke CSV? Ya. Nah, ini bisa kita pilih tempat penyimpanannya di mana. Ya, bisa kita pilih di data. Nah, ekspor berhasil. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sini adalah ada di sini. Nah, ini data pesanan. Kita bisa lihat seluruh data pesanan akan masuk ke sini. Nah, ini adalah yang tanggal yang barusan kita masukkan. Ini bisa kita sort. Berdasarkan data pelanggan dan sebagainya, ya bisa kita sort, manapun kita bisa sort. Tetapi yang kedua adalah yang laporan resume. Ini adalah laporan resumenya. Nah, kalau ini adalah laporan resumenya, ada berapa pesanan, kemudian 427, yang tanggal 11, tanggal 12 ada 443.000. Nah, dari sini kita bisa melihat pemasukan dan kita bisa melihat di kotak kasnya ada berapa, apakah sama dengan ini atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa merinci per pesanannya. Siapa saja yang memesan, ID pelanggannya, tanggal pesannya berapa. Nah, itu kira-kira hasil praktek yang kita sudah tunjukkan. Dengan demikian saya akhiri. Sampai sekian, terima kasih atas perhatiannya. Baik, ada sedikit tambahan dari video saya yang pertama adalah ini adalah daftar pesanan dan cetak laporannya sudah saya peragakan di yang pertama. Ini adalah misalkan kalau kita pencarian maka ID-nya langsung muncul di sini 18. Kalau ini kita kosongkan maka akan tampil semua. Nah, itu 15. Nah, tapi kalau misalkan kita klik satu, nah dia akan muncul rinciannya. Ternyata dia pada waktu itu pembayaran sejumlah 130, kembalian 3.000. Ternyata 130 itu adalah dari diskon 10%. 10% dari subtotal 140.000. Nah, 140.000 itu dari mana? Ternyata adalah dari reguler kiloan, kuantitinya 5, harganya 8.000, maka 40.000. Dari kilat 10, kuantitinya harga 10.000. Total 100. Nah, 140.000 subtotalnya, kemudian diskon 10%, total 126, bayar 130.000, kembalian 40.000. Jadi historinya ada di sini ya, satu-satu. Tetapi untuk yang ekspornya hanya akan melaporkan totalnya saja.
kita cetak laporan. Nah, ini akan resumenya seperti ini. Resumenya adalah total pemasukan pada per tanggal dan kemudian ada pesanan per tanggal. Nah, kemudian kalau kita oke, akan muncul tawaran untuk ngeprint. Ini kalau kita klik print maka akan ke print. Tapi kalau kita cancel, maka akan diekspor ke Excel, ke suatu folder tertentu. Misalkan kita di sini tadi ya data, kita cek dulu data satunya ada atau tidak di data satu ya kosong. Kita bisa masukkan ke sana ke data satu, kita pilih akan muncul dua laporan, yang satu resume, yang satunya full lengkap semuanya. Nah, kalau di sini dia hanya muncul total pesanan, total pembayarannya aja. Nah, kita bisa olah di sini, bisa kita jumlah total, bisa kita urutkan tanggal pesannya dan macam-macam. Nah, kalau di sini ada resume. Resumenya ada di sini, kita tetap bisa kita olah. Ini pun kita bentuknya bisa kita rubah menjadi format tertentu ya. Number. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang satu-satu kita bisa cek di programnya ya. Di program ini kita bisa lihat satu persatu detailnya, historinya ada di sini. Ada yang dua, ada yang cuma satu saja, satu jenis. Ada yang menggunakan dua, ini sampai 10 pun bisa. 10 jenis pesanan, tapi bayarnya dan diskonnya dikumpulkan jadi satu. Oke, sekian video yang kedua, terima kasih.